Pertemuan 9, uji autokorelasi. Pembahasan presentasi. Pertama, pengertian uji autokorelasi. Kedua, dampak autokorelasi. Ketiga, langkah-langkah penggunaan SPSS. Capaian pembelajaran. Pada materi ini akan dijelaskan tentang uji autokorelasi. Setelah menyelesaikan perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep uji autokorelasi dan pengaplikasian uji autokorelasi pada program SPSS guna membantu mempermudah mahasiswa dalam tugas akhir atau skripsi. Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi linear terdapat korelasi antara pengganggu pada periode T dengan kesalahan pada periode T1 sebelumnya. Ghazali 2013. Autokorelasi muncul akibat observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Masalah ini timbul karena residual tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Untuk data time series autokorelasi sering terjadi, tapi untuk data sampelnya cross section jarang terjadi karena variabel pengganggu satu berbeda dengan yang lain. Cara mendeteksi autokorelasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama uji Durbin-Watson. Pengujian autokorelasi dapat dilakukan dengan membandingkan nilai statistik hitung Durbin-Watson pada perhitungan regresi dengan statistik tabel Durbin-Watson pada tabel. Yang kedua, uji rantes. Analisis rantes termasuk dalam statistik non-parametrik. Uji ini digunakan untuk menguji pada kasus satu sampel. Prosedur pengujian ini dilakukan dengan mengurutkan data sampel dan mencari letak nilai mediannya. Jika dalam pengolahan data dan mengujikan uji autokorelasi menggunakan uji DW tidak lolos uji, maka alternatifnya bisa menggunakan uji rantes ini. Menurut Gujarati 2003, dalam bukunya mengatakan bahwa keberadaan autokorelasi pada metode kuadrat terkecil memiliki konsekuensi antara lain estimasi metode kuadrat terkecil masih linear dan tidak bias. Namun estimator-estimator tersebut tidak lagi efisien atau memiliki varian terkecil. Oleh karena itu, interval estimasi maupun uji hipotesis yang didasarkan pada distribusi T maupun F tidak dapat digunakan untuk evaluasi hasil regresi. Berikut adalah langkah-langkah penggunaan SPSS. Bisa disimak langkah-langkah berikut ini. Uji Durbin-Watson. Langkah-langkah uji Durbin-Watson pada SPSS adalah sebagai berikut. Silakan siapkan data Anda pada Excel, kemudian copy ke aplikasi SPSS, atau langsung siapkan data yang siap diolah pada SPSS. Kemudian ikuti langkahnya dengan klik Analyze, lalu ke Regression, dan klik Linear. Step selanjutnya adalah input variabel independent X pada kolom independent dan variabel dependent Y pada kolom dependent Y, kemudian klik statistik. Step yang terakhir, pada kotak linear regression, statistik beri tanda centang pada Durbin-Watson, lalu klik continue dan OK. Uji rantes. Untuk uji rantes, silahkan siapkan data Anda, kemudian ikuti langkah-langkah berikut dengan step yang pertama, analyze, lalu klik regression, dan klik linear. Lalu step yang kedua, input variabel independent X pada kolom independent dan variabel dependent Y pada kolom dependent Y, kemudian klik save. Step selanjutnya, pada kotak linear regression, save beri tanda centang unstandarized pada residuals, lalu klik continue dan klik OK. Lalu selanjutnya, klik analyze non-parametric task, lalu klik legacy dialogs, dan klik run.
Step yang terakhir, pada kotak run test, masukkan variabel unstandardized residual ke kotak test variable list, beri tanda centang pada median di bagian cut point, lalu klik OK. Pertemuan 10. Estimasi parameter. Ada dua cara yang dipelajari dalam statistik inferensial untuk mengetahui parameter populasi, yaitu dengan cara pendugaan atau penafsiran dan dengan cara pengujian hipotesis. Dua cara ini didasarkan pada statistik atau besaran yang dihitung dari sampel, sehingga kita harus mengambil sampel dari populasi. Penduga yang baik. Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran yang baik mengenai populasi. Maka statistik theta hat yang dipakai untuk menduga parameter theta haruslah merupakan penduga yang baik, yaitu penduga yang mempunyai 3 ciri sebagai berikut. 3 ciri penduga. Yang pertama, theta hat merupakan penduga tak bias dari theta, yaitu E dalam theta hat sama dengan theta. Artinya, harapan penduga theta hat sama dengan theta. Yang kedua, theta merupakan penduga yang efisien. Artinya, bila ada lebih dari satu penduga, maka penduga yang efisien adalah penduga yang mempunyai variasi paling kecil. Yang ketiga, theta merupakan penduga yang konsisten. Artinya, bila sampel yang diambil semakin besar, maka nilai theta hat akan semakin mendekati nilai theta. Pendugaan titik. Secara umum, statistik berikut ini merupakan penduga titik dari parameter populasi, yang terdiri dari 3 sebagai berikut. Pada pendugaan titik, semakin dekat nilai theta hat atau penduga dengan nilai theta yang diduga, maka penduga theta hat akan semakin baik. Dengan demikian, dalam pendugaan titik ini, kita harus berhasil memperoleh satu nilai penduga theta hat yang benar-benar mendekati nilai parameter theta dari populasi. Tuntutan ini terlalu kuat dan sulit dilakukan karena nilai statistik theta hat yang kita peroleh sangat bergantung pada sampel yang diambil dari populasinya, yang cenderung akan menghasilkan nilai statistik yang berbeda-beda untuk sampel yang berbeda-beda. Pendugaan interval di sini artinya melakukan estimasi nilai parameter populasi yang dinyatakan di dalam interval. Apabila nilai parameter theta dari populasi diduga dengan memakai beberapa nilai statistik theta hat yang berada dalam suatu interval. Katakanlah interval theta hat lebih kecil dibanding theta hat, maka statistik theta hat disebut pendugaan interval. Pendugaan interval dibandingkan dengan pendugaan titik jelaslah sangat berbeda. Pendugaan titik hanya memakai satu nilai theta hat, sedangkan pendugaan interval menggunakan lebih dari satu theta hat. Interval tersebut dinyatakan berada dalam suatu batas bawah dan batas atas tertentu. Berikut adalah rumus pendugaan interval. Pendugaan parameter populasi dengan sampel kecil. Semua rumus pendugaan parameter populasi yang telah dibahas tersebut hanya berlaku untuk sampel acak berukuran besar, yaitu N lebih besar sama dengan 30. Bila sampel yang diambil ukurannya kecil, yaitu N lebih kecil 30, maka variansi tidak lagi stabil, melainkan berfluktuasi cukup besar atau perbedaannya cukup besar antara sampel yang satu dengan sampel yang sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut. Pendugaan parameter simbol mean dengan sampel kecil. Cara merumuskan interval kepercayaan yaitu 1 dikurang A kali 100%. Dari pendugaan parameter mean dengan sampel kecil sama seperti memutuskan interval kepercayaan dari pendugaan parameter mean dengan sampel besar. Dengan demikian, interval kepercayaan untuk pendugaan parameter mean dengan sampel kecil N lebih kecil dari 30 yang diambil dari suatu populasi di mana variasi standard deviation 2 dari populasi itu tidak diketahui. Berikut adalah rumusnya. Pendugaan parameter beda 2 rata-rata mean 1 dikurangi mean 2 dengan sampel kecil. Misalnya, diketahui dua populasi masing-masing mempunyai rata-rata mean 1 dan mean 2 dan distribusinya mendekati normal. Misalkan, variasi dua populasi itu sama yaitu
Standar evidensi kuadrat 1 sama dengan standar evidensi kuadrat 2 sama dengan standar efisiensi kuadrat, tetapi tidak diketahui berapa besarnya. Kita ambil sampel acak berukuran N1 dari populasi pertama, kemudian dihitung rata-ratanya, yaitu mean 1 dan variasinya S kuadrat 1. Begitu juga kita ambil sampel acak berukuran N2 dari populasi kedua, kemudian dihitung rata-ratanya yaitu mean 2 dan variasinya S kuadrat 2. Andaikan sampel pertama dan kedua saling bebas, maka interval kepercayaan untuk pendugaan parameter beda dua rata-rata dari dua populasi itu adalah sebagai berikut. Sekian presentasi dari kelompok kami.